Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah rangkaian listrik. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode analisis rangkaian, yaitu nodal analysis atau kita bisa sebut sebagai metode analisis node ya. Nah, sebelum kita masuk ke nodal analysis, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Nah, kita harus sudah paham ya, sebagai syarat awal itu kita harus sudah paham tentang hukum Ohm ya dan penerapannya ya. Rumus umumnya kan I sama dengan V per R ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Nah, nanti penerapannya akan sangat berguna ya di nodal analysis ini. Lalu selanjutnya teman-teman juga harus sudah paham tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff arus dan juga hukum Kirchhoff tegangan, yang mana saya ingatkan kembali bahwa untuk hukum Kirchhoff arus itu adalah sigma arus atau jumlah arus dalam suatu percabangan itu sama dengan 0 ya. Atau kita saya ingatkan kembali sebagai misalkan di sini percabangan rangkaiannya, lalu di sini ada sumber arus misalkan, atau misalkan ada arus yang mengalir, lalu misalkan ke sini ada arus yang mengalir keluar, nah ini ada yang masuk, misalkan kita namai ini sebagai 1, 2, 3, maka kalau kita mengacu pada hukum Kirchhoff arus bahwa sigma arus di titik cabang A, misalkan di sini kita sebut sebagai A, nah maka menjadi sigma arus di A sama dengan 0. Nah, arus yang masuk kita tandai sebagai positif, berarti I1 masukkan ya, jadi positif. Lalu yang masuk lagi apa? I2, berarti positif I2. Lalu yang keluar I3. Nah, sama dengan 0. Oke, jadi ini nanti penerapannya akan sangat dipakai di nodal analisis ya. Itu hukum Kirchhoff tegangan. Nah, sekarang yang terakhir yang harus kita ingat dan harus kita pahami adalah hukum Kirchhoff tegangan. Bagaimana bunyi hukum Kirchhoff tegangan? Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, bahwa hukum Kirchhoff tegangan itu sigma tegangan di dalam sebuah loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, juga nanti teman-teman harus sudah paham juga rangkaian seri dan paralel sebuah rangkaian listrik ya. Jadi misalkan resistor seri atau resistor paralel apa yang berlaku. Misalkan kalau seri arusnya yang sama, kalau paralel tegangannya yang sama. Nah, itu sebagai pengingat pembuka di awal kita sebelum masuk ke nodal analisis. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah paham semua ya tentang 3 hal ini, 4 hal ini ya. Oke, mudah-mudahan. Oke, kita menginjak ke pengantar untuk sebelum ke node analysis, nodal analysis ya. Oke, nah sebelum ke situ tentu teman-teman harus paham dulu. Nah, itu di dalam sebuah rangkaian listrik itu ada apa saja gitu ya. Nah, saya dapat materi ini dari dosen saya dulu waktu di UPI ya, di Pendidikan Teknik Elektro UPI S1 dengan Pak Aib itu ya, Pak Syarifuddin. Nah, beliau juga ada channel YouTube-nya, nanti saya masukkan juga channel YouTube beliau. Nah, sebelum kita tahu kan nodal analysis itu node analisis ya, analisis node. Nah, kita harus tahu dulu nih dalam sebuah rangkaian itu ada apa saja. Nah, jadi di dalam sebuah rangkaian itu nantinya yang akan berkaitan dengan nodal analysis adalah cabang, node, dan loop. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu jaringan. Nah, jaringan itu adalah interkoneksi antara satu elemen dan elemen lainnya. Nah, elemen di sini apa? Elemen di sini ya komponen-komponen listriknya, atau komponen-komponen elektronik ya, kayak resistor misalkan, sumber tegangan atau sumber arus. Nah, itu disebut elemen ya. Selanjutnya ada rangkaian. Rangkaian itu artinya jaringan yang memiliki satu atau lebih lintasan tertutup. Lintasan tertutup itu kayak gimana? Misalkan sebuah rangkaiannya kayak gini misalkan ya. Ini positif, negatif, lalu ini ini. Nah, ini tuh udah disebut sebagai suatu rangkaian ya. Misalkan di sini ada lagi resistor, lalu di sini ada resistor lagi 2. Nah, ini kan loopnya ada berapa? Ini ada 1, ini disebut
Ini loop satu aja kan sudah bisa disebut sebagai rangkaian. Ini ada lagi loop kedua, ini ada loop ketiga. Nah, itu satu atau lebih lintasan tertutup. Nah, itu disebut sebagai rangkaian ya. Lalu di dalam topologi jaringan, jadi ada pengertian yang lain, itu topologi jaringan ya, berkaitan dengan penempatan elemen-elemen dalam jaringan dan konfigurasi dari jaringan, yang mana di dalamnya termasuk ada cabang, node, dan loop. Nah, itu ya. Lalu kita menginjak nih, apa itu cabang, apa itu node, dan apa itu loop. Nah, cabang itu apa teman-teman? Nah, nanti teman-teman harus sudah paham dulu ini ya, sebelum bisa melakukan nodal analysis nanti. Nah, cabang itu apa? Cabang itu merepresentasikan elemen tunggal atau elemen dua terminal. Nah, elemen dua terminal apa itu, Pak? Nah, kita coba hapus dulu. Elemen dua terminal itu ya ada terminalnya ada dua gitu kan, semua komponen listrik kayaknya semua elemennya ada dua deh. Kalau misalnya untuk komponen dasar kayak resistor, induktor, kapasitor itu ada dua. Sumber tegangan juga. Nah, misalkan gini, ini kita misalkan sebagai resistor. Ini kan dua terminal ya, ini terminal 1, ini terminal 2. Lalu sumber tegangan. Nah, ini misalkan positif, negatif. Nah, ini terminal 1, ini terminal 2. Jadi kan dua terminal lah. Jadi cabang itu terdiri dari sumber tegangan misalkan, atau sumber arus, atau resistor, dan komponen lainnya, itu disebut cabang. Nah, lalu ini node. Node itu apa? Node itu adalah titik hubung antara dua cabang atau lebih, ditandai oleh dot atau titik tebal. Nah, biasanya kalau di software simulasi rangkaian listrik itu tuh kalau yang nyambung itu ditandai sebagai dot. Nah, contohnya apa? Nah, misalkan ini. Nah, ini lihat. Nah, mana node? Node itu adalah titik hubung antara dua cabang atau lebih. Nah, di sini kita kasih titik tebal. Ini kita bisa sebut sebagai node. Kenapa node? Karena ini menyambungkan dua cabang atau lebih, teman-teman. Ya, jadi ini cabang 1 nih, resistor. Ini cabang 2, sumber tegangan. Nah, ini satu node ini tuh. Nah, misalkan di sini ada lagi resistor. Nah, ini tetap satu node karena menyambungkan dua cabang atau lebih. Ini ada 3 cabang nih berarti di node yang saya tandai sebagai nomor 2 ini tuh. Berarti kan cabang resistor 1, resistor 2, ini sumber tegangan 3. Berarti ini menyambungkan dua cabang atau lebih. Nah, itu disebut node. Nah, itulah nanti yang menjadi pusat perhatian di nodal analysis ya, teman-teman. Nah, lalu loop apa tadi? Nah, loop itu adalah lintasan tertutup. Nah, lintasan tertutup, ya misalkan ini satu loop ya. Nah, jadi dimulainya dari satu node melewati sekumpulan node yang lain dan kembali ke node awal. Misal kita mulai dari node ini yang saya tandai nomor 2, arahnya ke bawah, kembali ke ini menuju ke sumber tegangan, balik lagi ke resistornya, balik lagi ke node 2 ini. Nah, jadi dengan catatan setiap node hanya dilewati sekali. Nah, Pak belum paham? Nah, misalkan ya tidak apa-apa, nanti kita akan kasih contoh di depan ya. Nah, selanjutnya dari ketiga pengertian utama yang ada di sini yang saya tandai tebal, cabang, node, dan loop, itu kita bisa menemukan sebuah teorema topologi jaringan yang mana C atau cabang itu sama dengan loop ditambah dengan jumlah node dikurangi 1. Itu bahwa jumlah cabang itu sama dengan jumlah loop ditambah jumlah node dikurangi oleh 1. Nah, itu kita nanti akan kasih contoh di depan. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menginjak ke contohnya nih. Tentukan jumlah cabang, node, dan loop dalam rangkaian ini berikut ini. Nah, kita lihat lagi pengertian yang tadi bahwa cabang itu adalah jumlah cabang itu elemen ya yang punya dua terminal lah gitu. Berarti kita ibaratkan sebagai jumlah komponen yang ada di dalam rangkaian gitu. Berarti ini ada berapa nih jumlah elemennya? Elemen ini resistor ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu sumber tegangan dan sumber arus masing-masing 1. Berarti 4 tambah 2, 6. Nah, berarti cabangnya itu ada 6 ya. Nah, cabangnya ada 6. Lalu node-nya ada 4. Nah, kenapa 4? Nah, kita cek. Nah, node-nya ada 4 itu. Nah, dari ini, node itu kan menghubungkan dua cabang atau lebih. Nah, node-nya yang mana saja yang menghubungkan dua cabang atau lebih? Pertama yang ini. Nah, kenapa yang ini? Yang ini enggak.
Nah, ini kenapa yang ini nggak disebut node? Jadi ini dianggap satu karena dari titik 1 ke titik 2 ini tidak ada komponen ya, hanya kabel yang menyambungkan. Itu dianggap sebagai satu node. Lalu node yang kedua yang mana? Yang ini. Ini node menyambungkan 3 elemen ya, R3, R4 dan sumber tegangan V1. Lalu selanjutnya node ketiganya yang mana? Yang ini teman-teman. Ini kan menghubungkan 2 elemen ya, elemen R4 dan sumber arus. Nah, lalu yang keempatnya yang mana? Nah, yang keempatnya ini adalah node yang bawah nih teman-teman. Atau di dalam rangkaian listrik ini kita bisa sebut sebagai node referensi ya. Node di mana node referensi itu tegangannya selalu 0 teman-teman. Jadi ini akan memudahkan kita nanti saat analisis rangkaian. Jadi node referensi itu mudahnya kita bisa ambil mana saja sebagai referensi, cuma kita nanti akhirnya nolkan tegangan di node referensi itu. Tapi biar lebih mudah, di node yang ada di bawah ini, di rangkaian di sebelah bawahnya, nah itu yang kita anggap sebagai node referensi, di mana tegangannya akan 0, karena kan di sini nggak ada elemen yang lain ya. Nah, lalu kaitannya dengan loop. Loop apa? Loop itu kan dia ya sebuah lintasan tertutup diawali dari satu node, lalu berputar dan kembali lagi ke node itu. Nah, ini loop yang pertama. Ini dimulai dari node 1 kan ya? Node A. Nah, saya di sini kasih nama node A. Node A itu yang 1 2 ini karena sama. Kita mulai misalkan ke sini ke node referensi, balik lagi ke node A. Nah, itu sebagai satu loop. Ini loop yang kedua yang ini pun sama. Ini loop yang ketiga yang ini pun sama. Jadi misalkan kita mulainya dari node B, arahnya ke sini misalkan, lalu ketemu ke node C, balik lagi ke node B, ke node referensi, ke sini, lalu node B balik lagi. Nah, itu satu loop. Makanya itu jadi ada 3 loopnya. Nah, sehingga kita bisa memeriksa bahwa jumlah cabang yang tadi kita udah cek ya, cabangnya ada 6. Lalu kita masukkan ke persamaan topologi jaringan ini. Jadi 6 cabang sama dengan loop node-nya ada berapa? Loop-nya ada berapa? 3. Node-nya ada 4. 3 tambah 4 kurang 1, 6. Jadi cocok ya. Jadi memang masuk ke, berarti udah benar nih jawaban kita kalau misalkan masuk ke rumus ini. Oke ya. Itu sebagai pengingat contoh di awal ya. Nah, selanjutnya nih contoh latihan nih, coba teman sambil tebak-tebak nih sebelum saya buka jawabannya. Nah, kita tandai nih, misalkan di sini, oh ini node nih karena menyambungkan 2 elemen. Ini juga node. Ini node, misalkan ya sebagai ini. Nah, cuma kita cek apakah ini antara misalnya node yang ketiga ini ada elemen nggak? Oh nggak ada, berarti kita anggap satu nih. Berarti node-nya ada berapa? Ini 1, node A, ini sebagai node B. Nah, ini ke bawahnya kan ini node referensi ya, node C, berarti node-nya ada 3 nanti. Nah, cabangnya yang kaitan dengan jumlah elemen ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, nah ini node-nya nih, node-nya ada 3. Tadi saya sudah jabarkan, loop-nya ada 3, ini juga ya, 1, 2, 3. Oke, itu sebagai awalan ya teman-teman. Nah, ini kita mulai ke nodal analysis. Jadi mudah-mudahan di 13 menit awal teman-teman sudah memahami tentang nodal analysis ya. Pembukaan sebelum masuk ke nodal analysis. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke materi utamanya lah, ini bintang tamunya di sini ya. Jadi nodal analysis itu pertama yang menjadi variabel bebasnya itu nanti yang akan ditentukan adalah tegangan dari node-nya. Nanti node-nya ada 3, berarti tegangan di ketiga node tersebut misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini yang ada 6 step yang bakal teman-teman lakukan untuk mendapatkan hasil dari analisis node ini gitu. Nah, pertama tadi saya sudah sekilas sampaikan bahwa kita harus menentukan, misalkan kita sudah ada rangkaiannya nih, nah kita harus menentukan salah satu node sebagai node referensi. Biasanya node yang ditandai dengan ground ya, yang di bawah lah rangkaiannya itu ya, di posisi bawah letaknya. Nah, kita anggap referensi itu sebagai
tegangannya 0 gitu ya. Lalu yang kedua, tandai tegangan pada node lain, misalnya sebagai V1, V2, V3 dan lain-lainnya gitu. Kalau misalkan tadi ada beberapa node gitu ya, misalkan ini saya gambarkan lagi rangkaiannya, misalkan seperti ini. Nah, ini kita kasih resistor, ini kita kasih resistor. Nah, misalkan ya, ini node 1 kan, ini node 2, ya ini node 3. Nah, di sini node referensi kan, ya V-nya sama dengan 0. Nah, namai ini di sini sebagai V1 atau node 1, tegangan di node 1, lalu V2, tegangan di node 2 dan V3. Itu untuk menamainya. Selanjutnya, tandai arah arus tiap node. Nah, arah arus tiap node-nya. Jadi misalkan nanti teman-teman bebas arah arusnya mau ke kanan mau ke kiri. Nah, setelah ditandai arah arusnya, teman-teman gunakan hukum Ohm. Misalkan teman-teman saat menandai arusnya ini arahnya ke kanan, misalkan. Nah, untuk mengetahui besarnya arus I ini, yang misalkan dalam sebuah elemen R ini, maka untuk mendapatkan nilai arusnya itu sama dengan tegangan di terminal K kiri dikurangi tegangan di terminal kanan dibagi nilai resistansinya gitu. Nah, ini kalau arah arusnya ke kanan. Kalau misalkan nanti teman-teman, nah kan ini bebas ya, arah arusnya mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah sesuai dengan gambar rangkaiannya nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman ngambil misalkan saya mau arah arusnya ke kiri, misalkan ini posisinya tetap sama, misalkan kayak gini ya. Ini. Nah, ini sebagai P1, ini sebagai V2. Tapi teman-teman pengen arah arusnya ke sini. Nah, itu jadinya untuk mencari I, maka I-nya itu sebaliknya dari ini. Jadi V2 min V1 per R. Nah, ya gitu. Jadi harus konsisten aja ya. Nanti pun dengan tanda plus positif negatifnya. Kalau mengacu ke KCL-nya. Kalau KCL-nya ternyata ke kiri itu keluar, maka itu harus negatif I. Nah, itu kaitannya nanti dengan KCL gitu. Nanti di contoh di depan akan kita bahas ya. Lalu nantinya akan kita dapatkan persamaan linear, sistem persamaan linear gitu. Nah, setelah didapatkan sistem persamaan linear, entah itu 2 variabel atau 3 variabel atau 4 variabel bahkan mungkin, nah baru kita bisa selesaikan. Cara selesaikannya dengan gimana? Dengan eliminasi substitusi kah? Atau misalkan dengan cara matriks dengan aturan Cramer, atau misalkan nantinya kalau misalnya matriksnya ternyata persamaannya 4x4, nanti kita bisa dengan bantuan MATLAB lah kayak gitu ya. Oke, itu teman-teman untuk step by stepnya ya, nanti harus diingat. Oke, kita next. Ini teman-teman, ini misalkan kita punya sebuah rangkaian seperti ini. Nah, yang di atas ini, tentukan tegangan tiap node dan arus pada tiap resistor. Berarti nanti teman-teman menentukan tegangan V1 dan juga menentukan besar tegangan V2. Nah, lalu nanti arus-arus yang melewati tiap resistor. Resistornya berarti arusnya ada berapa? Berarti ada 3. Nah, di sini ada 2 sumber arus, 4 mA arah ke atas, 2 mA arah ke bawah. Nah, setelah saya simulasikan dengan menggunakan software Proteus ya, diperoleh nih ternyata V1 ini 15 volt. V2 ini min 3 volt. Nah, apakah itu benar? Nanti kita cek. Maksudnya pasti benar ya kalau di software simulasi. Nah, kita cek cara mendapatkan nilai-nilai tersebut. Arusnya kenapa nggak dicek? Nah, nanti bisa sih sebenarnya saya bisa memasukkan alat ukur arus di sini. Cuma nanti gambarnya nggak bagus lagi karena alat ukur arus kan harus diserikan dengan hambatannya ya. Jadi nanti gambarnya nggak jelas. Tapi yang paling penting kita sudah tahu misalkan nilai V1, V2-nya, nanti arusnya bisa kita hitung dengan kan tadi misalkan ini V1 min V2 per inilah 12K misalkan, itu bisa nanti bisa. Oke, kita cek apakah betul V1-nya sebagai 15 volt, V2-nya min 3 volt. Oke, kita mulai ya teman-teman menghitungnya. Nah, di sini saya sudah kopikan. Tadi kita harus ingat step by stepnya. Step by stepnya apa tadi? Tentukan satu node sebagai node referensi. Nah, kebetulan di soal ini saya dapat dari buku rangkaian listrik
dari bukunya J. Irwin atau William Hyde lah, saya lupa lagi, nanti saya di belakang akan kasih referensinya ya, atau di sepada saya nanti akan saya masukkan referensi bukunya. Nah, kita tandai satu not sebagai referensi. Nah, karena di soal sudah diketahui, nah makanya di sini kita sudah temukan referensinya 0 misalkan ya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah apa? Tandai node yang lain dinamai lah gitu ya. Nah, ini udah ada di soal bahwa ini sebagai node 1 dan node 2 gitu. Ini node-nya ada berapa? Ada 3 ya. Ya, teman-teman, ini node V1 ini menyambungkan 3 elemen ya. Pertama elemen sumber arus 4 mA, lalu resistor 6K dan resistor 12K. Lalu node kedua menyambungkan ini 12K, ini 6K, ini 2 mA. Nah, lalu ini node bukan. Nah, ini bukan node ya, teman-teman. Jangan sampai keliru nanti. Bukan node, kenapa? Karena ini ya tidak ada yang menyambungkan lah. Ini maksudnya ini kan sama ya, nggak ada komponen yang lain lah gitu ya. Oke. Selanjutnya, tandai arah arusnya yang masuk atau keluar dari node, terserah kita mau menandainya. Ini kan yang 4 mA kita udah jelas arahnya ke sini, ke node 1, misalkan kita mau tandai arah arus ke bawah, misalkan kita arahin ke bawah lah gitu ya, dari node 1 itu sebagai kita namai I1 misalkan, I1. Nah, misal ini yang keluar dari node 1 bisa kita arahkan ke kanan, ini sebagai I2. Nah, ini kita misalkan dari node 2 itu kita ke bawah lagi deh, misalkan ini sebagai I3. Nah, kalau misalkan ini kan udah jelas ya arahnya 2 mA ke kanan ya, keluar dari node 2. Nah, ini sudah nih referensi sudah ditentukan, node sudah dinamai, arah arusnya sudah kita tentukan, ya bebas ya menentukannya mau ke kanan, mau ke kiri, mau atas ke bawah juga terserah, yang penting nanti konsisten. Lalu langkah selanjutnya adalah terapkan KCL pada tiap node. Gimana caranya teman-teman? Nah, KCL pada tiap node kita bisa, kan tadi kita udah tahu ya KCL tiap node ya. Nah, berarti ada berapa node? 2 node yang tersisa dong, karena node referensi mah sudah jelas 0 lah gitu ya. Nah, lalu kita mulai dari node 1 ya. Jadi si KCL apa? Sigma I di node 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat node 1 yang ini. Kita lihat yang masuk apa? Ini kan arahnya ke sini nih, yang 4 mA. Berarti kan yang masuk itu positif ya. Jadi kita tulis sebagai 4 mA masuk. Lalu node 1 ini ada arus yang keluar I1 ya, min I1. Ini ada yang keluar lagi min I2. Nah, sama dengan 0. Nah, ini KCL-nya sudah ada nih. Atau misalkan kita bisa pindah, misalkan I1 dan I2-nya ke kanan, tapi kita tetap tulis di sebelah kiri, yang 4 mA-nya pindah, ini nggak pindah ya, tetap di sebelah kiri gitu. Tapi kita rubah posisinya. Misalnya ini kan bakal jadi I1 min plus I2 sama dengan 4 mA. Nah, itu kan lebih ini ya, lebih enak lah. Nah, selanjutnya step selanjutnya kan terapkan hukum Ohm, teman-teman. Hukum Ohm itu ini mencari I apa? V per R kan? Nah, oke. I itu V per R. I1 sekarang. V per R-nya apa? Nah, ini kan arahnya tadi ke bawah, berarti kan V1 min 0. Nah, kita tulis aja ya biar teman-teman ini. Kan tadi kalau misalkan di slide sebelumnya, kalau ada misalnya harusnya ke bawah, berarti ini V1 min V2 misalkan di sini sebagai V2, tapi di sini kan sebagai referensinya. Jadi kita tulis sebagai V1 min V referensi, ini mah sebagai awalan aja, nanti mah kalau V referensi kan sama dengan 0, jadi nggak usah ditulis teman-teman. Dibagi R-nya berapa? 6K. Nah, 6K gitu ya. Oke. Ditambah I2 arahnya ke kanan. Ini tegangannya V1 V2, berarti V1 min V2 per berapa? 12K. Nah, ini tetap 4 mili ampere gitu ya, 4 mili lah gitu ya kita tulisnya. Nah, untuk mengeliminasi ini penyebutnya, kita kali dengan KPK dari penyebutnya yang terbesar nih. Yang mana? Yang 12K. Nah, kita kali dengan 12K gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita melakukan sesuatu di ruas kiri, lakukan juga di ruas kanan gitu. Jadi biar nilainya tetap setara. Nah, ini kita selesaikan, kita kali ke sini. 12K dibagi 6K berarti 2 ya. 2 kali V1 berarti 2V1. V referensi berapa? 0 kan. Jadi sudahlah, kita nggak V referensi mah ya. Oke, ini 12K bagi 12K 1 kali V1 V1. 12K bagi 12K 1 kali min V2 berarti min V2. Nah, ini mili kan 10 pangkat min 3. Ini 10 K itu 10 pangkat 3, berarti kan ini saling menghilangkan ya. Nah, ini menghilangkan 4 kali 12 berarti 48. Nah, kita selesaikan yang sama variabelnya, berarti ini 3V1 min V2. Ini sama dengan 48. Nah, ini kita dapatkan kan tadi step terakhir dapatkan SPL-nya. Nah, ini sebagai SPL pertama. Nah, selanjutnya ada berapa? Aduh, sorry, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita selesaikan terapkan KCL di node kedua. Nah, node keduanya yang mana? Nah, yang ini teman-teman. Nah, node kedua itu berarti sigma I KCL kan ya, di node 2 sama dengan 0. Nah, sigma I di node 2 sama dengan 0. Kita cek di node 2. Yang masuk apa? I2 ya. Nah, I2. Yang keluar apa? I3. Kalau keluar kan negatif ya, negatif 3. Kita sudah bahas di hukum Kirchhoff pertemuan sebelumnya. Lalu ini 2 mA. Keluar kan arahnya, lihat. Ini kan 2 mA arahnya ke bawah. Oh, berarti keluar dari sini dong. Nah, berarti ini minus 2 mA sama dengan 0. Setelah ini kita selesaikan teman-teman dengan hukum Ohm. I2 itu apa? I2 itu V1, tadi kita sudah ada I2 di sini. V1 min V2 per berapa di sini? V1 min V2 per 12K. Oke, min I3. I3 itu V2 min V referensi min 0. Ya sudahlah, V referensi mah kita anggap 0, berarti kita tulis V2 per 6K. Nah, ini 2 mA kan kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif ya. Nah, oke, nah sekarang kita cek. Kita hilangkan penyebutnya dengan cara dikali dengan KPK, dikali dengan yang paling besarnya 12K ya. Nah, gitu ya. Jadi ini 12K bagi 12, 1, berarti ini V1 min V2. Ini 12K bagi 6K itu 2, berarti min 2V2. Nah, ini balik lagi tadi, ini mili ampere, mili itu 10 pangkat min 3, K itu 10 pangkat 3, berarti habis ya. Berarti ini 24. Kita selesaikan yang variabelnya sama. V1 min 3V2 sama dengan 24. Ini persamaan ke 2, teman-teman. Nah, setelah ini kan ada 2 variabel, ada 2 persamaan. Berarti ya sudah ya, kita bisa menemukan angkanya dengan cara eliminasi, teman-teman. Kita lihat, ini persamaan 1, 3V1. Ini 3V1 min V2 sama dengan 48. Kalau misalkan kita pakai eliminasi, misalkan eliminasi yang mau kita hilangkan dulu yang mana? V2 misalkan. Berarti kan dikali berapa nih? Ini kan 3V2, ini V2, berarti kita yang persamaan 1 kali 3 ya, misalkan. Persamaan satunya dikali 3. Kita langsung tulis di sini ya persamaan satunya ya. Kali 3 berarti ini 9P1. Kita sejajarkan karena biar kita langsung eliminasi ya. Dikali 3 itu min 3V2 sama dengan, oh ini jadinya terlalu besar ya. Ulangi. Jangan yang ini deh, biar nanti perkaliannya nggak terlalu besar deh teman-teman. Kita misalkan ini eliminasi ya, kita tulis dulu biar lebih jelas. Nah, misalkan ini kita tulis 3V1 min V2 sama dengan 48. Nah, ini persamaan 1. Kita yang ini aja deh. Ini kan kecil nih, 24 bagi kali 3 kan 72. Ini lebih mudah kita cari. Kalau tadi 48 kali 3 ya itu perlu waktu lagi. Tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya itu sama-sama saja. Ini kali 3 nih persamaan duanya. Biar kita menghilangkan V1 dulu ya.
3V1 berarti kan kali 3, berarti min 9P2, ini 72 ya. 24 kali 3, 72 ya. Nah, lalu kita eliminasi. Eliminasinya gimana nih? Kita lihat. Kalau 3V1 positif dua-duanya, berarti ini dikurang ya, biar jadi 0 nih. Oh, ini 0 sudah. Berarti min 1 dikurangi min 9. Berarti min 1 tambah 9. Nah, berarti 8V2. Nah, ini 48 kurang 72 ini minus 24 ya. Nanti teman-teman bisa hitung lagi. Oke. V2 sama dengan berapa? Minus 24 per 8. Ternyata benar sesuai dengan tadi dari Proteus bahwa V2 itu sama dengan minus 3 volt. Nah, selanjutnya masukkan nih nilai minus 3 volt ini ke persamaan 1 atau 2, itu terserah kalian. Kita coba masukkan ya ke sini. Sorry, kita tandai gini biar nggak terganggu. Nah, bisa kita masukkan ke persamaan 1. Masukkan ke persamaan 1, 3P1 min 3. Nah, P2-nya min 3 kan? Nah, min 3 sama dengan 48. Nah, benar nggak? Ini 3P1. Nah, tambah berarti ya. Tambah 3. Oke, sama dengan 48. Nah, sekarang kita pindahkan ruasnya, berarti 3V1 sama dengan 48 kurang 3, 45. Nah, V1 maka menjadi 45 bagi 3 sama dengan berapa? 15 volt. Nah, ternyata betul nih teman-teman. Kita cek, ini V1-nya kita dapatkan 15 volt, V2-nya kita dapatkan 3 volt. Benar nggak sih dari slide sebelumnya? Benar tadi kan segitu. Nah, sekarang kita akan mengecek arus di tiap resistornya. Tadi kan kita tahu kita P1-nya sudah, V1 atau kita selesaikan di sini, di slide ini aja ya teman-teman ya. Saya akan kasih ini nanti di kosong-kosongnya masih ada tempat, sayang nih kalau kita nggak manfaatkan ya. Nah, kita lihat teman-teman, I1 berarti di resistor 6 ohm, arusnya berapa? Berarti I1 ini V1 per 6K, berarti V1 per 6K, atau kita langsung saja ya, kan tadi udah I1 itu kan I1 itu sebagai V1 per 6K. V1 nya berapa? 15 bagi 6K. Nah, ini misalkan berarti ini K kan di pangkatnya pindah ke atas, berarti 15 per 6 kita perkecil jadinya 5 per 2 ya. Ini kita bagi 3 lah, 3 itu ya, mili ampere, karena K itu kan 10 pangkat 3 ke atasin, jadi mili ya. Lalu I2 itu berapa? V1 min V2 per 12K. V1 nya 15 min V2 nya berapa? Min 3, berarti min 3 kan. Nah, gitu posisinya kan, dibagi 12K, maka hasilnya menjadi ya 18 per 12 ya, 18 per 12 mili ampere. Nah, gitu, karena K tadi pindahin ke atas kan, jadi 10 pangkat 3 mili kan. Lalu I3, nah, berarti I yang menuju 6K yang kedua yang di sini ya. I3-nya, nah, I3-nya itu V2 per 6K. Nah, V2-nya berapa? V2-nya min 3. Nah, jadi min 3 per 6 mili ampere, atau setengah mili ampere, atau min setengah mili ampere. Nah, jadi gitu teman-teman, ini cukup nih ternyata satu halaman ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengulang lagi, memahaminya lagi. Oh Pak, ini rangkaiannya masih sederhana, nggak bisa nggak kalau rangkaiannya lebih komplit misalnya, atau lebih kompleks? Ini rangkaian yang lebih
kompleksnya. Nanti soalnya tentukan tegangan di tiap node. Nah, untuk soal yang ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sekian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.